Halo Sobat Jiru Sinema, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Jiru Sinema, channelnya alur cerita dan kisah nyata. Sobat Jiru Sinema, pada kali ini Jiru Sinema hadir dengan kisah terbaru, kisah cinta terbaru Hendra Kurniawan dalam Rindu Tak Berujung. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya, yuk cikiriu. Hendra Kurniawan berhasil menjadi orang besar. Setelah sekian lamanya ia berjuang dan berkorban, akhirnya ia sampai di titik ini. Bisa mencapai level tertinggi dalam sebuah dunia usaha. Ia berhasil menjadi seorang pengusaha terkenal yang namanya sudah dikenali banyak para pengusaha-pengusaha lain. Keberhasilannya ini tidak terlepas dari sebuah peristiwa yang dialaminya 14 tahun yang lalu. Pada waktu itu ia hanyalah seorang pemuda kere, pemuda yang miskin, yang setelah lulus SMA ia bekerja di sebuah pabrik di kampungnya. Namun belum ada setahun ia bekerja, PHK besar-besaran terjadi di pabrik itu dan Hendra Kurniawan menjadi salah satu karyawan yang di PHK. Walaupun saat ini ia sudah berhasil menjadi orang besar, menjadi seorang pengusaha terkenal, mempunyai rumah yang sangat mewah di kawasan elit, namun ia masih tetap sendiri. Walaupun saat ini ia sudah berumur, walaupun saat ini ia selalu dikelilingi oleh para wanita dan banyak para wanita-wanita yang sebenarnya ingin dekat dengannya, namun ia tetap menutup diri. Walaupun berkali-kali sesama relasi usahanya selalu memperkenalkan wanita-wanita cantik, namun ia tetap menolak, ia tetap kukuh tidak ingin memikirkan wanita lain. Kenapa ia seperti ini dan apa sebenarnya tujuan dari kesuksesannya itu? Karena baginya hanya ada satu nama yang terukir di sanubarinya, hanya ada satu wajah yang terikat di pelupuk matanya, hanya ada satu badan yang tersimpan di dalam hatinya. Siapa dia? Ialah Casey Wahyuningsih, gadis yang dicintainya 14 tahun yang lalu. Pada waktu itu Hendra Kurniawan berpacaran dengan Casey ketika ia masih bekerja sebagai karyawan pabrik. Namun hubungan mereka ditentang oleh keluarga Casey karena Casey berasal dari keluarga yang berada. Pak Noto Susilo adalah orang terpandang di desa itu. Tentu ia tidak menginginkan putrinya menikah dengan gembel, tidak ingin punya menantu kere. Pak Noto Susilo melakukan berbagai macam cara untuk memisahkan mereka. Namun, walaupun posisi Hendra Kurniawan sudah di PHK, sudah menjadi pengangguran, cinta Casey terhadap Hendra tidaklah luntur. Mereka tetap berpacaran, mereka tetap merencanakan untuk menikah, walaupun orang tua Casey tidak setuju. Pada waktu itu Hendra Kurniawan di desa itu hanya tinggal bersama dengan paman dan bibinya karena kedua orang tua dari Hendra Kurniawan sudah meninggal. Jelas bila Hendra Kurniawan memang tidak memiliki masa depan yang cerah. Menurut Pak Noto Susilo, Hendra hanya akan membuat anaknya menjadi menderita. Hingga pada suatu ketika Hendra dan Casey merencanakan untuk kabur, pergi meninggalkan desa itu, merantau dan ingin hidup bersama di perantauan. Semua itu dilakukan karena cinta Casey yang sangat mendalam kepada Hendra Kurniawan, sementara orang tua Casey sama sekali tidak merestuinya. Namun rencana itu diketahui oleh Pak Noto Susilo yang tentunya memiliki banyak anak buah yang memata-matai mereka. Hingga langkah Hendra dan Casey
dihentikan oleh Pak Noto Susilo dan anak buahnya. Disitulah Hendra memohon kepada Pak Noto Susilo bahwasanya ia sangat tulus mencintai Casey dan ingin hidup bersama dengan Casey apapun yang terjadi. Begitupun dengan Casey memohon kepada ayahnya agar merestuinya karena ia ingin hidup bersama dengan Hendra apapun yang terjadi. Walaupun Pak Noto Susilo mengancam bahwasanya apabila menikah dengan Hendra, Casey sama sekali tidak akan mendapatkan hak warisan apapun, dan Casey sama sekali tidak memikirkan itu. Di hadapan bapaknya, ia berkata bahwasanya hidupnya hanya untuk Hendra. Ia sama sekali tidak memikirkan harta warisan dari ayahnya. Hal itu membuat Pak Noto Susilo menjadi marah, menjadi emosi, merasa dilawan, merasa ditantang oleh anaknya sendiri, sehingga bagaimanapun caranya Pak Noto Susilo yang memang sudah memilihkan jodoh buat Casey, yaitu seorang putra dari temannya yang hidupnya sudah mapan di kota. Pak Noto Susilo memaksa Casey agar pulang. Karena Casey memberontak dan memberontak, akhirnya anak buah Pak Noto Susilo memaksa menyeret Casey, dibawanya pulang. Sementara Hendra dihajar oleh anak buah Pak Noto Susilo dan diusir pergi dari tempat itu. Di saat itulah seorang Hendra Kurniawan merasa berkecil hati, merasa sedih. Disitulah ia berjanji bahwa cintanya terhadap Casey sangatlah tulus, maka cinta itu akan ia wujudkan. Suatu kelak ia pasti akan berhasil dan akan kembali menjemput Casey. Tanpa berpamitan kepada paman dan bibinya, Hendra Kurniawan pergi meninggalkan desa itu. Pergi merantau ke tempat yang jauh dengan semangat yang membara bahwasanya ia akan membuktikan kepada Pak Noto Susilo bahwa dirinya bisa, dirinya mampu. Dengan susah payah di kota ia berusaha, semua di jalannya ia melangkah dari awal. Sedikit demi sedikit ia membangun sebuah usaha, hingga pada akhirnya ia berhasil melewati tantangan demi tantangan. Hingga pada suatu ketika ia mendapatkan kesempatan untuk bangkit. Dalam sebuah tender, ia berhasil memenangkan tender itu yang pada akhirnya mengangkat dirinya menjadi seorang pengusaha yang terkenal. Sejak saat itu, ia menjadi bos sebuah perusahaan yang dibangunnya sendiri, yang saat ini sudah terkenal dan sudah memiliki cabang di mana-mana. Walaupun ia sudah menjadi seorang yang kaya raya, namun ia tetap menutup hatinya untuk wanita lain. Di hatinya hanya ada nama Casey. Ia mencapai titik ini semua karena Casey, karena hinaan dari orang tua Casey. Secara tidak langsung orang tua Casey yang sudah memberikan kesempatan kepada Hendra agar berjuang. 14 tahun lamanya ia pergi meninggalkan Casey. Saat ini ia selalu dibayang-bayangi rasa rindu terhadap wanita itu. Walaupun ia berpikir saat ini 14 tahun lamanya sudah berlalu, tentu Casey sudah bahagia hidup dengan laki-laki manapun, entah itu pilihan orang tuanya, entah itu pilihan Casey sendiri. Yang jelas waktu sudah berlalu sangat panjang. 14 tahun bukan waktu yang singkat. Dan selama 14 tahun itu Hendra selalu menahan kerinduan yang mendalam, merasa bersalah, merasa berdosa kepada Casey. Semua itu ia lakukan karena memang tidak ada pilihan lain. Ia memang harus pergi. Tidak ada gunanya tinggal di desa itu. Sampai kapanpun Pak Noto Susilo tetap tidak akan merestui hubungan putrinya. Karena di desa itu Hendra hanyalah seseorang yang sama sekali tidak memiliki masa depan yang cerah.
Saat ini setelah 14 tahun lamanya sudah berlalu dan Hendra Kurniawan sudah berada di level tertinggi dalam sebuah perusahaan. Ia berencana untuk pulang ke kampung. Ia berencana ingin kembali ke desa untuk menjemput Casey, wanita yang sangat dicintainya. Karena Casey, ia selalu menutup diri, menutup hatinya untuk wanita lain. Walaupun ia dikelilingi oleh para wanita dan tentunya para wanita itu juga menginginkan dilirik oleh Hendra. Namun Hendra sama sekali tidak memikirkan yang lainnya selain Casey. Walaupun wanita-wanita itu lebih cantik dari Casey. Semua karena rasa cinta yang begitu mendalam. Ada janji yang terucapnya waktu itu bahwasanya mereka akan hidup selamanya, akan bersama dalam sehidup dan semati. Dan saat ini mereka dipisahkan karena keadaan. Ketika keadaan sudah memungkinkan, sudah saatnya Hendra Kurniawan kembali ke desa untuk menagih janji dari Casey. Ketika waktunya sudah tiba, ia menyerahkan tugas-tugas perusahaan kepada bawahannya, karena ia akan kembali ke kampung halamannya. Ia kembali ke kampung halamannya dengan berpenampilan biasa. Ia ingin kembali dengan wujud dan bentuk sebagai Hendra Kurniawan yang dulu Hendra Kurniawan 14 tahun yang lalu, ketika itu ia berangkat meninggalkan desa itu dengan keadaan yang masih memprihatinkan. Ia tidak ingin kembali dengan mencolok, dengan menyombongkan diri. Walaupun beberapa anak buahnya ingin ikut, ingin mengawal, namun ia menolak. Ia ingin datang sendiri ke desa itu. Ia hanya berpesan kepada asisten pribadinya, apabila ia terlalu lama di desa itu, ia meminta kepada sekretaris pribadinya agar menyusulnya ke desa. Dan sekretaris pribadinya siap menerima perintah dari Hendra Kurniawan. Setelah itu, Hendra Kurniawan pergi meninggalkan kota, kembali ke desa yang memang jaraknya tidak terlalu jauh. Sesampainya di desa, ia langsung kembali ke rumah paman dan bibinya yang merawatnya sedari kecil. Ketika berdiri di depan pintu rumah pamannya, Arini, anak sulung dari pamannya, melihat kedatangan dari Hendra Kurniawan. Walaupun samar-samar, namun ia masih mengenali wajah dari Hendra Kurniawan. Kemudian ia menghampiri Hendra Kurniawan dan menanyakan apakah benar yang dilihatnya itu Hendra Kurniawan. Setelah Hendra Kurniawan mengaku bahwasanya benar saya adalah Hendra, maka Arini langsung bergegas masuk ke dalam rumah memanggil ayah dan ibunya. Yang tidak lama kemudian ayah dan ibunya keluar. Ialah Pak Daliman. Pak Daliman ini adalah paman dari Hendra Kurniawan. Pak Daliman ini adik kandung dari ayah Hendra Kurniawan, almarhum. Melihat Hendra Kurniawan yang berdiri di depan pintu, Pak Daliman menatap dengan sangat tajam. Ia mengamati dengan seksama, ditatapnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apakah benar yang datang ini adalah keponakannya? Hendra Kurniawan langsung bersujud mencium kaki pamannya sambil menangis. Ia memohon maaf karena sudah sekian lamanya ia pergi tanpa memberikan kabar. Pak Daliman sambil menangis langsung membangunkan keponakannya, kemudian memeluknya dengan erat. Di saat itulah muncul Bu Daliman dari belakang. Melihat Hendra Kurniawan menangis memeluk Pak Daliman, Bu Daliman langsung memeluk Hendra Kurniawan sambil menangis. Mereka tidak percaya bahwasanya yang datang di hadapan mereka adalah Hendra Kurniawan, keponakannya. Hendra Kurniawan terbelalak ketika Pak Daliman berkata bahwasanya ini bagaikan mimpi, ini sebuah keajaiban. Mendengar itu, Hendra Kurniawan bertanya kepada pamannya apa sebenarnya yang terjadi. Pak Daliman bercerita bahwasanya 14 tahun yang lalu,
ketika Hendra Kurniawan dan Casey berencana untuk kabur meninggalkan desa itu, dan pada waktu itu Pak Noto dan anak buahnya berhasil menyeret Casey kembali ke rumah. Dikabarkan bahwasanya Hendra Kurniawan dihajar oleh anak buah dari Noto Susilo dan berhasil dibunuhnya. Mayat dari Hendra Kurniawan dihanyutkan ke dalam sungai. Berita itu gempar di masyarakat sehingga warga desa menyangka, mengira atau meyakini bahwasanya Hendra Kurniawan sudah mati 14 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu Pak Daliman dan Bu Daliman menjadi terguncang, karena bagaimanapun juga ia sudah kehilangan keponakan yang dulu dititipkan oleh kakaknya agar dirawat, agar dibesarkan. Dan Pak Daliman merasa bersalah karena tidak bisa merawat keponakannya sendiri, membiarkannya mati dibunuh oleh anak buah Noto Susilo. Namun pada waktu itu Pak Daliman sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan Pak Noto Susilo. Pada waktu itu dibuatlah berita bahwasanya anak buah Pak Noto Susilo berhasil membunuh Hendra Kurniawan dan mayatnya dihanyutkan ke dalam sungai. Ketika Hendra Kurniawan sudah dihanyutkan ke dalam sungai, anak buah Noto Susilo langsung kabur meninggalkan desa itu, sehingga Noto Susilo terbebas dari jeratan hukum dengan dalih ia tidak pernah menyuruh anak buahnya untuk membunuh Hendra Kurniawan. Ia hanya menyuruh anak buahnya untuk mengambil Casey. Dan pada waktu itu kasus itu berhenti sampai di situ, tidak ada kelanjutan, sehingga Noto Susilo aman dan Hendra Kurniawan dinyatakan sudah meninggal. Saat ini Pak Daliman menjadi terkejut sekali ketika di hadapan mereka keponakannya masih segar bugar. Kemudian Pak Daliman mengajaknya masuk ke dalam rumah. Mereka melanjutkan perbincangan di dalam rumah. Hendra Kurniawan menjadi penasaran apa sebenarnya motif dari Noto Susilo melakukan semua itu. Noto Susilo menyebarkan berita bohong. Tentu ada maksud tertentu dari Pak Noto Susilo. Kemudian ia menangkap. Ia bertanya kepada Pak Daliman, bagaimana nasib Casey sekarang? Pak Daliman bercerita bahwasanya setelah heboh kabar bahwasanya Hendra Kurniawan meninggal dan mayatnya hanyut di dalam sungai, warga rame-rame mencari jenazah Hendra Kurniawan ke dalam sungai, bahkan menyusuri sungai namun tidak menemukan jasad dari Hendra Kurniawan. Maka masyarakat memutuskan bahwasanya jenazah Hendra Kurniawan sudah jauh hanyut ke dalam sungai, mungkin sudah sampai ke laut. Pak Noto Susilo yang berencana ingin menikahkan Casey dengan seorang pengusaha dari kota batal, karena pada kenyataannya setelah mendengar kabar atau tersiar berita bahwasanya Hendra Kurniawan meninggal, Casey menjadi shock. Casey menjadi gila. Bahkan hingga saat ini 14 tahun lamanya Casey belum sembuh. Saat ini Casey dalam gangguan jiwa. Casey sekarang menjadi orang gila. Hendra Kurniawan tercengang kaget. Ia langsung sedih. Bagaimanapun Casey adalah wanita yang sangat dicintainya, dan ia yakin bahwasanya Casey juga sangat mencintai dirinya. Karena terbukti saat ini Casey menjadi gila hanya karena dirinya. Kemudian Hendra Kurniawan bertanya kepada pamannya, di mana sekarang posisi dari Casey.
Pak Daliman berkata bahwasanya saat ini Casey dikurung di dalam rumahnya. Selama 14 tahun Casey tidak pernah keluar rumah. Awal-awalnya dulu sering dibawa ke rumah sakit untuk diobati, namun kenyataannya tidak bisa disembuhkan. Pernah sekali terlepas dari pantauan keluarga, Casey keliling desa sambil memanggil-manggil nama Hendra Kurniawan, menangis, kadang tertawa. Sejak saat itu Noto Susilo menjadi malu karena memiliki anak gila. Akhirnya Casey dibawa pulang dan dikurung di dalam rumah, tidak diizinkan keluar rumah. Dan oleh masyarakat sekitar, masyarakat desa, sekarang diakui bahwasanya Casey gila. Casey orang yang tidak waras. Hendra Kurniawan menjadi sedih. Tidak seharusnya Casey menderita seperti ini. Seandainya waktu itu Pak Noto tidak membuat berita heboh tentang kematian dirinya, mungkin Casey lambat laun bisa menuruti keinginan dari bapaknya untuk menikah dengan orang dari kota. Namun ternyata apa yang dilakukan oleh Pak Noto salah. Gara-gara ia membuat berita heboh tentang kematian Hendra Kurniawan, pada akhirnya Casey lah yang menjadi korban. Casey menjadi gila. Hendra Kurniawan berkata kepada pamannya bahwasanya ia kembali ke desa ini. Selain mengunjungi paman dan bibinya, ia ingin mengambil kembali Casey. Karena ialah cinta sejatinya. Selama 14 tahun ia berjuang di luar daerah. Selama 14 tahun ia sendiri. Selama 14 tahun itu juga ia berjuang demi mendapatkan Casey. Apabila Casey masih sendiri, maka ia akan mengambil Casey. Namun apabila Casey sudah bahagia dengan orang lain, ia akan merelakan dengan ikhlas. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini ia kembali ke desa ini lagi, ternyata Casey masih sendiri, walaupun dalam kondisi yang tidak waras, kondisi gangguan jiwa. Ia merasa yakin bahwasanya dengan kedatangannya Casey pasti bisa disembuhkan, ataupun bila ia tidak bisa disembuhkan, dengan kehadirannya ia berjanji akan menyembuhkan Casey walaupun bagaimanapun caranya, walaupun harus diobati sampai ke luar negeri sekalipun. Pak Daliman menasehati keponakannya, meminta kepada Hendra Kurniawan agar melupakan Casey, karena bagaimanapun juga keluarga mereka memang tidak sepadan. Pak Noto terlalu tinggi untuk dijangkau. Walaupun saat ini Casey gila, namun keluarga Pak Noto tetaplah menjadi keluarga yang terpandang di desa itu. Hendra Kurniawan sama sekali tidak mundur. Ia tetap ingin mengambil Casey. Apalagi sekarang ini dalam kondisi yang tidak waras. Tentu Pak Noto tidak akan tega menyakiti putrinya lagi. Akhirnya setelah bermusyawarah dengan Pak Daliman dan Bu Daliman, Hendra Kurniawan pergi ke rumah Pak Noto. Sesampainya di rumah Pak Noto, ia disambut dengan sinis oleh Pak Noto. Ternyata lelaki itu masih mengenali dirinya walaupun sudah 14 tahun berpisah. Di hadapan Pak Noto, Hendra Kurniawan berkata bahwasanya ia sudah berhasil dan saat ini ia kembali. Seperti perkataan Pak Noto waktu itu bahwasanya ia tidak pantas berdampingan dengan Casey, maka saat ini ia datang karena merasa sudah pantas berdampingan dengan Casey. Pak Noto tertawa terbahak-bahak. Apa yang bisa dibanggakan dari seorang Hendra Kurniawan? Ia merasa yakin bahwasanya 14 tahun lamanya Hendra Kurniawan pergi, kembali juga
tetap masih dalam keadaan yang sama. Kemudian Hendra Kurniawan berkata kepada Pak Noto, apapun yang diminta oleh Pak Noto, ia akan mewujudkannya. Yang penting, ia meminta Casey agar diserahkan kepadanya. Bu Noto yang memang sudah sangat kasihan terhadap putrinya, membujuk kepada suaminya bahwasanya sudah saatnya Casey terlepas dari penderitaan. Siapa tahu dengan kedatangan Hendra Kurniawan, Casey bisa kembali sembuh. Bu Noto memohon kepada suaminya agar berbelas kasihan. Tidak ada gunanya lagi, karena saat ini Casey tidak waras. Seandainya pun sembuh, tentu tidak akan ada lagi yang mau menikahi Casey. Syukurlah Hendra Kurniawan bisa datang dan mau menikahi Casey. Sejenak Pak Noto berpikir, ia merenung. Keangkuhannya seperti melunak. Ia berpikir sejenak, tidak ada untungnya ia berdebat dengan seorang Hendra Kurniawan. Karena saat ini putrinya sudah menjadi orang yang tidak waras. Dan berita tentang putrinya yang gila sudah tersebar kemana-mana. Jadi walaupun sembuh dan normal kembali, Casey sudah menjadi wanita yang berumur dan bekas orang gila. Siapa yang mau? Laki-laki mana yang mau dengannya? Walaupun ia orang terpandang, walaupun ia orang kaya, namun laki-laki manapun tentu akan berpikir untuk memiliki Casey. Kemudian Pak Noto bertanya kepada Hendra Kurniawan, apakah maksud kedatangannya kali ini karena ingin balas dendam dan akan menyia-nyiakan putrinya? Hendra Kurniawan berkata bahwasanya niat kedatangannya itu tulus. Ia sengaja datang dari kota kembali ke desa karena ingin menjemput Casey, cinta sejatinya. Dulu ia diusir pergi oleh Pak Noto karena dianggap tidak sepadan dengannya, karena dianggap tidak memiliki masa depan yang cerah. Saat ini ia kembali bertemu lagi dengan Pak Noto dan merasa sudah sepadan, merasa sudah mampu memenuhi keinginan dari Pak Noto, dan merasa sudah mampu membahagiakan Casey. Pak Noto terdiam sejenak. Bu Noto berkata kepada suaminya agar tidak mengulur-ulur waktu lagi, tidak ada gunanya. Sudah saatnya Casey dibebaskan, sudah saatnya Casey diberi kebahagiaan. Siapa tahu kedatangan Hendra inilah obat bagi kesembuhan putrinya. Pak Noto terdiam, kemudian ia menyerahkan kepada istrinya agar membawa Hendra Kurniawan ke kamar Casey. Bu Noto membawa Hendra Kurniawan menuju kamar Casey. Sesampainya di kamar, Hendra Kurniawan menitikkan air mata melihat wajah wanita yang sangat dicintainya tertidur di kamar dengan badan yang kurus, rambut acak-acakan seperti tidak terurus. Casey dibangunkan oleh Bu Noto. Ketika terbangun, Casey menatap wajah Hendra Kurniawan dengan tatapan kosong. Hendra Kurniawan terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memandang wajah wanita itu. Wanita itu sama sekali tidak mengenali sosok Hendra. Walaupun Hendra 14 tahun lamanya berpisah, wajah Casey masih sama seperti dulu. Perbedaannya saat ini hanya kusut dan tidak terawat.
Hendra Kurniawan mendekati. Casey berteriak meminta kepada Hendra Kurniawan agar pergi. Ia tidak ingin bertemu dengan Hendra Kurniawan. Hendra Kurniawan keluar meninggalkan kamar itu sambil menangis, disusul oleh Bu Noto. Bu Noto membujuk Hendra agar bersabar. Seperti inilah keadaannya Casey. Seperti inilah keadaan putrinya saat ini. Bahkan terhadap ayahnya sendiri juga tidak mengenali, terhadap keluarganya tidak mengenali. Hendra merasa berkecil hati. Setidaknya ia gila karena dirinya. Apabila Casey melupakan keluarganya, tapi dirinya tentu akan diingat. Bu Noto membujuknya agar bersabar, lambat laun, pelan-pelan Casey pasti akan ingat bahwasanya yang datang ini adalah Hendra Kurniawan, kekasihnya yang dulu. Pada saat Hendra Kurniawan termenung di depan pintu kamar Casey, yang sesekali ia menengok ke dalam melihat kondisi Casey, tiba-tiba Pak Noto datang ke tempat itu. Pak Noto dengan lunglai berkata bahwasanya ia meminta maaf kepada Hendra Kurniawan atas apa yang sudah dilakukannya 14 tahun yang lalu. Ia dengan sengaja membuat huru-hara, membuat berita bahwasanya Hendra Kurniawan dibunuh oleh anak buahnya dan mayatnya dihanyutkan ke sungai. Dan ternyata berita itu membuat hati dari Casey terguncang. Sebenarnya ia membuat berita itu hanya untuk putrinya agar melupakan bahwasanya kekasihnya sudah meninggal dan ia bisa berpaling ke lain hati. Namun kenyataannya cinta Casey sangatlah tulus. Mendengar berita bahwasanya Hendra Kurniawan meninggal, Casey menjadi pendiam. Casey tidak bisa diajak bicara lagi dan pada akhirnya Casey kehilangan kendali dan gila. 14 tahun lamanya, waktu yang sangat lama. Waktu yang sangat lama bagi Casey menjalani penderitaan. Ia meminta kepada Hendra, meminta tolong agar bisa menyembuhkan kembali putrinya. Hendra berkata kepada Pak Noto bahwasanya yang lalu biarkanlah berlalu. Kenyataannya sekarang ia masih hidup dan masih bisa berdiri, masih bisa kembali, masih bisa bertemu dengan Casey walaupun dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Cintanya tulus. Terbukti selama 14 tahun ia tidak pernah bersentuhan dengan wanita manapun. Ia tetap teguh. Dan saat ini Casey masih sendiri. Ia berjanji kepada Pak Noto dan Bu Noto, apapun caranya, ia akan menyembuhkan penyakit Casey. Dengan sabar, Hendra Kurniawan selalu mendekati Casey, membujuk Casey, merayu Casey, merawat Casey. Walaupun awalnya Casey takut dan tidak mengenali Hendra, namun perlahan-lahan Casey merasa nyaman dengan Hendra. Dan Casey menjadi nurut sama Hendra. Pada akhirnya setelah setahun lamanya Hendra merawat Casey, Hendra membawa Casey ke rumah sakit untuk berobat. Dengan rutin, Hendra Kurniawan membawa Casey ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan dan hasilnya sangat memuaskan. Perlahan-lahan Casey mengingat dirinya sendiri. 2 tahun lamanya Hendra Kurniawan merawat Casey. Pada akhirnya Casey berhasil mengenali dirinya sendiri dan mengenali Hendra Kurniawan. Hendra Kurniawan yang merawatnya adalah kekasihnya yang dulu dikabarkan meninggal. Pak Noto dan Bu Noto menjadi sangat menyesal atas apa yang sudah dilakukannya 14 tahun yang lalu yang membuat putrinya menjadi gila.
Casey menjadi gila karena Hendra Kurniawan, dan kini Casey menjadi sembuh kembali karena Hendra Kurniawan. Akhirnya, kerinduan dari seorang Hendra Kurniawan untuk memeluk kembali Casey terwujud. Oke, sahabat Giro Cinema, sampai di sini dulu kisah cinta dari Hendra Kurniawan. Sampai jumpa lagi di kisah cinta Giro Cinema selanjutnya. Cikidiu.